Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah masih hidup, maka kalimatul haq, sautul haq, mauqiful haq, khutwatul haq, kebenaran ada pada pribadi Rasulullah SAW. Kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak. Pendapatnya, sikapnya, perilakunya, langkahnya, semua benar. Karena dibimbing langsung oleh Allah dengan wahyu Al-Quran. Wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Ringkas cerita, setelah Rasulullah wafat, di mana kebenaran? Kebenaran dibawa oleh jama'atus sahabat. Semua sahabat membawa kebenaran. Ashabi kan nujum bi ayyi iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku bagaikan bintang. Siapapun bisa menjadi petunjuk kebenaran. Beda dengan orang Syiah. Orang Syiah setelah wafat Rasulullah yang membawa kebenaran satu orang, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wafat, yang mengganti membawa kebenaran satu orang, Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan wafat, sahibul haq, kalimatul haq, satu orang, Sayyidina Husain. Husain, Ali Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, ada yang ke Ismail. Ismail anak yang pertama dari Imam Ja'far Shadiq, pengganti Imam Ja'far adalah Ismail. Walaupun Ismail sudah wafat sebelum Imam Ja'far, tetap imam yang ketujuh. Bahkan imam sampai di situ, maka disebut As-Sab'iyah atau Ismailiyah. Siapa contohnya? Benazir Bhutto, itu Ismailiyah itu. Bukan orang Pakistan, pemimpin Pakistan. Kalau yang lainnya imamnya, karena Ismail sudah meninggal, maka setelah Imam Ja'far wafat, gantinya adiknya Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim wafat, gantinya Imam Ali Ridho. Ali Ridho wafat, gantinya Muhammad Al-Jawad. Al-Jawad wafat, gantinya Ali Al-Hadi. Al-Hadi wafat, gantinya Al-Askari. Askari wafat, gantinya Imam Mahdi, Muhammad Imam Mahdi, yang menghilang sejak umur 6 tahun, di Gua Rodwa, di kota Samirra, Irak, yang nanti akan turun ketika akan membunuh Dajjal. Ya, kemudian orang Syiah, Imam Mahdi sudah ada. Hanya di belakang layar. Yang selalu memberi wangsit kepada Ayatullah Al-Uzma di Iran. Selalu memberi wangsit. Maka barang siapa melawan Ayatullah, hukum mati. Mahdi Bazarkan, Qutb Zadah, Menteri Luar Negeri, Mahdi Bazarkan, Perdana Menteri Iran, Musa Bani Sadr, Presiden, lari tapi selamat. Yang dua dieksekusi karena berani melawan Imam Khomeini. Imam Khomeini nggak boleh salah. Karena Imam Khomeini selalu mendapat wangsit dari Imam Mahdi, imam yang ke-12, yang sekarang masih hidup, hilang sejak umur 6 tahun, nanti akan turun ketika akan membunuh Dajjal. Kalau kita lihat sunnah, Imam Mahdi belum ada. Mahdi belum ada kalau kita. Tapi nanti akan ada Imam Mahdi. Ada lagi yang setelah Imam Zain Al Abidin, bukan Muhammad Al-Baqir. Karena Muhammad Al-Baqir kurang alim. Yang alim Imam Zaid. Lahirlah mazhab Zaidiyah. Walhasil menurut orang Syiah, kebenaran dibawa oleh orang satu. Satu. Kalau kita ahli sunnah, kebenaran pertama dibawa oleh orang satu, Sayyidina Muhammad SAW. Setelah beliau wafat, dibawa kebenaran oleh Ashabul Haq adalah jama'atus sahabat. Nabi wafat meninggalkan sunnah. Sunnah ada 3. Sunnah qauliyah, sabda-sabdanya, perintah larangannya, himbauan ajakannya, menjadi syariah, menjadi tasyri'. Mana? Masdarut tasyri'. Yang kedua, sunnah fi'liyah, perilakunya, sikapnya, caranya sholat, caranya wudhu, mimpin masyarakat,
nerima tamu, nengok orang sakit, iyadatul mardha, nengok orang meninggal, hormat orang tua, semua perilakunya Rasulullah menjadi sunnah, apa namanya? Fi'liyah, apa namanya? Yang ketiga, yang ngomong bukan Rasulullah, yang melakukan bukan Rasulullah, tapi Rasulullah. Menjadi sunnah. Namanya sunnah taqririyah. Apa? Contohnya banyak. Tapi yang paling penting, memuji-muji Rasulullah. Zaman sahabat banyak orang muji Rasulullah. Padahal Nabi nggak minta, tapi juga nggak melarang. Memuji Rasulullah, yang muji orang lain, tapi dibenarkan, nggak dilarang. Saya punya kitabnya Al-Madaih An-Nabawiyah yang dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, Sofia binti Abdul Muttalib, Hasan bin Thabit, Sayyidina Ali, banyak sekali pujian dari Rasulullah. Yang terkenal pujian dari seorang Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Dia tadi mencaci maki Rasulullah karena kakaknya sudah masuk Islam, namanya Bujair. Kata dia, kamu tuh Bujair diminumi arak oleh Muhammad, maka kamu jadi ikut agamanya. Ala abligho anni Bujairon risalatan fahallaka fima qulta waihaka hallaka sakoka bihal ma'munu ka'san rawiyatan. Kamu diminumi oleh Ma'mun, Muhammad Ma'mun maksudnya. Rawi ka'san rawiyatan fanhalakal ma'munu anka wa allaka. Kamu diminum arak oleh Muhammad. Nah, syair ini tersebar, anak kecil hafal. Orang-orang di pasar juga hafal. Wa khalafta asbabal huda wattaba'tahu ala ayyi bin syai'in ala ayyi syai'in wa badini ka halaka ala khulufin lam tulfi umman wala aban alaihi wa lam tudrik alaihi akhon laka. Kamu telah meninggalkan agama saudara-saudaramu, agama orang tuamu, mengikuti Muhammad. Sahabat pada lapor pada Nabi. Ya Rasulullah, ini orang sudah mencaci maki Anda luar biasa ini. Izinkan saya mau mencari, dan kalau ketemu tak sembelih. Biasa Rasulullah sabar, biasanya jangan. Jadi gitu biasanya. Kali ini enggak, ya silahkan. Sekarang sahabat mulai bergerak mencari Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma, DPO. Apa, daftar orang? Seorang. Mendengar, si Ka'ab dengar. Maka subuh-subuh datang ke Madinah. Rasulullah habis ngimami sholat subuh. Dia minta tolong pada Abu Bakar yang tadinya temannya dulu. Gak mau nemani. Salah maju sendiri. Maju sendiri dengan mukanya ditutup sorban merah. Dengan mengatakan, Muhammad, saya dengar kamu dicaci maki oleh Ka'ab bin Zuhair. Iya. Saya dengar sahabat-sahabatmu kamu izinkan kalau mencari dia dan menangkapnya akan dibunuh. Iya, saya izinkan. Kalau dia ke sini minta maaf, gimana Muhammad? Saya maafkan. Kalau masuk Islam, dipercaya nggak Muhammad? Saya percaya. Masa nggak percaya? Akhirnya sorban yang nutup muka, sorbannya merah, sorban orang Badui itu loh. Buka. Anak Ka'ab bin Zuhair. Saya orang yang Ka'ab bin Zuhair. If'al ma syi'ta bi. Silakan akan kau apakan aku ini. Monggo, silakan Muhammad. Nabi Muhammad memaafkan. Kemudian dia masuk Islam. Keluarlah syairnya memuji-muji Nabi Muhammad. Banat su'adu faqalbil yawma matbulu. Mutayyamun isroha lam yufda makbulu. Wa ma su'adu ghadatal bani idrahalu illa aghanna ghadid tarfi makhulu tajlu awarid dhidhal min idab tasamat ka'annahu munhallun birrahim alulu. Panjang ini, yang penting aja
Nubitu anna Rasulallahi awadani wal afu inda Rasulillahi ma'mulu la ta'khudanni bi aqwalil wushati walam udnib walau kathurat anil aqawilu mahlan hadaka alladhi ataqana filatal qur'ani fihi wa tafsil. Laqad aqumu maqaman law yaqumu bihi arwa asma'u ma law yasma'ul filu innar rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuha bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun mazilu syamul aranini abtalun labusuhum min nasi Dawuda fil hayja sarabilu. Artinya sungguh engkau Rasulullah orang besar, orang mulia, orang agung, orang sukses, bagaikan pedang made in India yang tajam yang dapat memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kesesatan. Engkau datang dari suku Quraisy, kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani, para sahabat, tapi berhati mulia, berakhlak mulia. Walhasil orang ini muji-muji Rasulullah. Tidak dilarang. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh, enggak. Jangan muji-muji saya, bid'ah, enggak. Malah Rasulullah memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Yang harganya 150.000 lah paling ya, made in Cina itu. Yang lurik-lurik itu. Selimutnya bergaris-garis, biasa itu pakai spray lah. Dipakai. Ini terima kasih. Saya dipuji kamu, ini kenang-kenangan dari saya. Coba Rasulullah malah memberi hadiah selimut. Tidak malah melarang enggak. Itu artinya apa? Artinya memuji-muji Rasulullah menjadi sunnah bakteria. Kalau enggak percaya, ayo kita pergi ke Turki, Istanbul, masuk Museum Topkapi, masih ada burdahnya Rasulullah. Di sana masih ada. Rambutnya, mangkok bekas tempat minum, sandal, terumpah, pedangnya masih ada. Milik Rasulullah ada di Museum Topkapi dekat Hagia Sophia di Istanbul, Turki. Ini Hadrisan dari Turki ini, Istanbul. Masih ada. Yang enggak percaya, ayo pergi ke Turki. Oh, kok sedewek maksud. Tiga itu dewek. Jadi satu saja contoh ini memberikan contoh bahwa Maulid Nabi bukan bid'ah. Yang mengatakan Maulid Nabi bid'ah, goblok. Itu aja. Paham betul? Begitulah tawassul. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya seperti saya contohnya datang kepadamu Muhammad, istighfar di depanmu Muhammad, dan kamu Muhammad ikut mendukung, ACC lah, mendukung istighfarnya orang itu, maka Allah pasti, lamnya lam taukid, lawajadullah, maka Allah pasti mengampuni dosanya orang itu. Ini berarti Nabi Muhammad mempunyai hak otorita memberikan syafaat kepada siapapun yang ia kehendaki. Paham betul? Jadi tawasul Nabi Muhammad bin Anwar sunnah. Wajib malah, Quran malah, wajib itu malah. Ada ngomong, itu kan waktu masih hidup. Masa kan udah mati masih bisa membantu, masih bisa. Perintah baca salawat untuk Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bacalah salawat, bacalah salam pada Rasulullah. Ketika masih hidup saja, apa sampai sekarang? Sampai sekarang. Ila yaumil qiyamah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka. Bukan alaihi. Itu berarti mukhatab, orang kedua. Jadi masih hidup, Rasulullah itu enggak mati. Nah, jadi artinya apa? Ziarah Rasulullah, memohon syafaatnya, tidak sesat dan itu dibenarkan. Nah, setelah itu ziarah Wali Songo, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Putih, Gunung Jati, Mbok Menowo. Itu Mbok Menowo itu. Barangkali ini waliullah termasuk yang diberi izin
mensyafaati zairin, kita-kita yang ziarah. Di Qur'annya nggak ada, masa ziarah usulan Gunung Jati ini Qur'annya ada, nggak ada. Ya, yang ada adalah ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah para sahabat berjasa besar menyebarkan Islam, sahabat Uqbah bin Nafi' sampai ke Maroko, Amr bin As sampai Mesir, Libya, Aljazair, Tunis, Maroko, Uqbah bin Nafi'. Islam semua itu jadi. Kemudian beliau nyemplung masuk ke laut Atlantik dengan kudanya mengatakan, kalau saya lihat di sana masih ada pulau daratan, saya akan ke sana. Sayang dia melihatnya ke barat, ya, nggak ada apa-apa di barat. Coba kalau melihatnya ke utara, ada Spanyol. Beliau nggak melihat ke utara, lihatnya ke barat. Kalau di sana masih ada daratan, saya akan ke sana dakwah Islam. Akhirnya nggak melihat apa-apa, balik lagi. Di tengah jalan di Aljazair dibunuh oleh perampok barbar. Maka makomnya sekarang di kota Basrah, 1000 km dari Aljazair, Algier ibu kota. Beliau yang punya karomah ketika tentaranya kehabisan air, beliau berdoa, bijah Nabi Muhammad SAW, ya Allah keluarkan, minta air, keluar sumber. Sampai sekarang masih ada di kota Basrah, menjadi sumur yang sangat karomah, itu di Aljazair. Sampai ke timur perbatasan India, Asia Tengah, Qutaibah bin Muslim. Kalau sampai Irak, Sa'ad bin Abi Waqqas. Timur lagi, Qutaibah bin Muslim. Itu para sahabat jasanya luar biasa. Luar biasa jasa para sahabat menyebarkan Islam. Tapi yang mengisi, nah ini, yang mengisi kemajuan Islam, peradaban Islam, thaqafah wal hadarah, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Kenapa? Kalau sahabat sudah benar semua, gak butuh ilmu. Rata-rata sahabat buta huruf, gak bisa baca Quran, tapi hafal. Dari mana? Dari Rasulullah. Pasti benar dong. Pasti benar bacanya. Dari Rasulullah langsung. Setelah sudahnya orang Islam membutuhkan ilmu teori bagaimana baca Quran yang benar. Maka Abul Aswad Ad-Du'ali pada tahun 62 Hijriah membuat nuqat al-huruf ba-1, ta-2, ta-3. Itu baru ada titik tuh huruf tuh. Mulai tahun 62 Abul Aswad Ad-Du'ali. Imam Khalil bin Ahmad bikin harokat fathah, dhammah, kasrah, fathatain, dhammatain, kasratain, tasdid, sukun. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 175. Baru ada ilmu tajwid. Imam Abdul Qasim Ubaidah bin Salam tahun 224. Baru ada izhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf mad. Jadi sebelum ada ilmu, orang sahabat gak butuh ilmu. Gak butuh ilmu. Makanya tadi kata Gus Kautsar tadi, bid'ah. Iya bid'ah. Ilmu itu bid'ah memang. Para sahabat gak butuh ilmu. Apal-apalan. Tidak ada sahabat punya catatan Quran yang utuh. Dari Nas sampai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Gak ada. Sahabat itu paling apal semua tapi punya caratannya. Alah surat Yasin saja. Yang sana surat Yusuf saja. Yang sana surat Baqarah saja. Gak ada sahabat satupun yang punya tulisan Quran lengkap. Gak ada. Tapi apal semua. Tulisan. Karena mereka gak butuh tulisan. Itu zaman sahabat. Nah maka dibangunnya peradaban Islam. Thaqafah Islamiyah di masa tabi'in dan tabi'in tabi'in. Kemudian pada akhir abad pertama banyak hadis palsu. Qala Rasulullah, qala itu pada bohong. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Syekh, cepat-cepat bisa enggak bikin metode menseleksi informasi. Menseleksi hadis, siap insya Allah. 1 minggu beres. Kalau mau syarat 4, sahih. Antara guru dan murid mutasil. Gurunya apalannya cerdas, nggak pernah lupa. Yang ketiga, thiqah, bisa dipercaya, nggak pernah bohong, nggak pernah nyolong sendal di masjid gurunya. Yang nomor 4, adil. Baru hadis itu sahih. Kurang 1, turun hasan. Kurang 2, turun dhaif. Dhaifnya mauquf,
maqtu, muqata, mursal, mu'allal, mu'an'an. Itu hanya di agama Islam yang punya metode seperti itu. Di Kristen nggak ada. Di Kristen nggak ada itu. Yahudi nggak ada. Hanya di agama Islam. Menseleksi kebenaran hadis melalui para rawinya. Walhasil itulah kemajuan-kemajuan Islam. Belum lagi membutuhkan dari Gus Kautan menjung ilmu nahu. Ada orang baca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar, wa annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Maka lahirlah ilmu nahu yang menggagas adalah Amr bin Qumbur alias Imam Sibaweh sekitar tahun 180-an Hijriah. Ada lagi apa ya? Menyelidiki keindahan Al-Quran. Yang balaghah tadi. Jagonya adalah pencetus adalah Amr bin Ubaid. Orang kedua tokoh Mu'tazilah. Mengapa bahasa Quran indah? Telah diselidiki ternyata mengandung 3 komponen. Ada ilmul ma'ani, ada ilmul bayan, dan ilmul badi'. 3-3 namanya ilmul balaghah. Tidak ada di agama Kristen dan agama Yahudi. Nggak ada ilmu itu. Begitu pula usul fikih. Imam Syafi'i menggagas bagaimana caranya mengambil pemahaman dari nas Quran. Ayat Quran ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada mutlaqah, ada muqayyadah, ada ammah, ada khassah, ada hakiki, ada majazi, ada nasikhah, ada mansukhah. Hadis, ada mutawatir, ada masyhur, ada aziz, ada ahad. Ada dari pemahaman bayan akli. Ada 2, akal kolektif namanya ijma, akal individual namanya qiyas. Qiyas ada 9. Burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Kalau nggak ada qiyas kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada qiyas. Coba. Sabu-sabu haram apa halal? Haram apa halal? Sabu-sabu. Di Quran ada di Quran? Ada di Quran itu inna sabu ada. Kok bisa haram? Sembarangan hukumnya haram ente. Kok berani-berani hukumnya haram? Oh, itu dikiaskan kepada khamr. Di Quran khamr ada. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Khamr itu haram. Nah ini barang sama-sama dengan khamr, sama-sama memabokkan. Ini namanya qiyas burhani. Hadza muskirun. Ini namanya muqaddimah surah, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun. Namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram. Qaul syarih atau legal statement. Fahadha haram. Natijah sadiqah, positive conclusion. Dikira pesantren gak bisa kayak gini apa? Jadi menilai sesuatu harus dengan burhan, dengan fakta. Begitu pula qiyas aulawi. Qiyas aulawi. Memukul, nempeleng ayah ibu. Di Quran nggak dilarang. Yang dari oleh Quran bentak-bentak dan ngomong kasar. Kalau gitu kita nggak usah bentak, nggak usah ngomong kasar, tempeleng aja ayah ibu. Kalau nggak pakai qiyas, nggak pakai qiyas loh. Tapi kalau pakai qiyas, bentak saja haram, ngomong kasar saja dosa, lebih-lebih fabil aula, nempeleng. Namanya qiyas apa namanya? Aulawi. Ini harus dikuasai nih. Ini hanya di pesantren yang bisa membahas ilmu usul fiqh. Di luar pesantren udah malas bahas ini. Apalagi di luar agama Islam. Gak ada ilmu usul fiqh ini, gak ada. Hanya di Islam. Di Islam pun yang di luar pesantren udah malas. Paling-paling karangan Abdullah Khalaf, tipis. Di pesantren masih dibaca Jam'ul Jawami', Ghayatul Wusul. Dengan adanya ijma' qiyas, dengan adanya metode ijma' dan qiyas, konsensus ulama dan analogi melahirkan ilmu namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu sangat bergambar hasil produk metode ijma' dan qiyas. Sapinah sampai Majmu' 24 jilid sampai Mahalli 40 jilid, produk ijma' dan qiyas.
Bahkan yang paling banyak kias, yang paling banyak. Ijma sedikit. Yang paling banyak kias. Kecerdasan ulama luar biasa menggunakan akalnya sehingga melahirkan ilmu fikih. Tanpa ijma dan kias tidak akan ada ilmu fikih. Oleh karena itu kalau ada organisasi yang tidak pakai ijma dan kias, tidak ada ahli fikih di sana. Nah, kalau di NU, Munas 2 hari menjawab pertanyaan 15 selesai. Munas itu 2 hari. Tapi pertanyaan dari 15. Hukumnya cloning, hukumnya Jumatan di kantor, hukumnya bank, bunga bank, hukumnya macam-macam. Hukumnya sholat 2 shift, misalkan sholat Jumat 2 shift. Alhasil memang pertanyaan dari masyarakat 2 hari selesai. Dari NU itu. Kenapa? Karena menguasai ijma dan qiyas. Organisasi yang tidak mau pakai ijma dan qiyas, tidak ada ahli fikih. Tidak akan ada fuqaha di sana. Ya cuma pelangnya doang, organisasi Islam lah. Pelangnya doang. Isinya nggak ada Islamnya, nggak ada itu. Paham tidak? Oleh karena itu, dan banyak lagi ilmu yang lain yang diperjuangkan oleh para tabi'in. Orang pertama kali menciptakan kacamata, Hasan bin Haytham. Orang pertama kali menciptakan kedokteran, Abu Bakar Ar-Razi. Orang pertama kali mencoba terbang, nyoba terbang, Abbas bin Farnas. Di dunia belum ada orang terbang, orang Islam. Abbas bin Farnas. Pertama, niru burung. Ada di Munjid, ada gambarnya, ada di Munjid. Terbang pertama berhasil, kedua tambah lama, ketiga tambah lama, keempat semakin lama jatuh mati. Tapi orang pertama kali mencoba terbang Abbas bin Farnas. Orang pertama kali menemukan boslah alat navigasi Ahmad bin Majid. Vasco da Gama, pelancong dari Portugis, berangkat dari Portugis mengitari benua Afrika, hampir mati, hampir sesat, diselamatkan dengan alat yang diciptakan oleh orang Islam yang sekarang namanya apa? Pak Pandom ya namanya. Orang kita namanya Pandom atau boslah alat navigasi. Jadi Vasco da Gama pelancong sampai ke India. Dari Portugis mulai dari Afrika sampai menginjakkan kakinya ke kota Calicut, India Barat, menggunakan petunjuk jalan di lautnya itu menggunakan alat bikinan orang Islam. Abdurrahman bin Nafis orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia. Karena itu di sini ada stikers, di kempek ada stikers. Coba dosanya paham nggak? Kedokteran Ibnu Sina coba. Bandingkan dengan kedokteran yang sekarang. Nggak apa-apa untuk perbandingan. Orang pertama kali menggagas matematik, Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Dia punya penemuan. Bingung. Saya namakan apa ini ya? Apa namanya? Penemuan saya itu apa namanya ini? Kata temannya, namanya saya nama kamu. Maka namanya Al-Jabar. Al-Jabar memang sudah ketinggalan. Sudah nggak dipakai sekarang. Tapi bisa berkembang sampai digital, dimulai dari Al-Jabar. Sekarang sudah digital, dimulai dari Al-Jabar. Yang menggagas Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Walhasil itulah peradaban Islam, thaqafah wa hadar Islamiyah dibangun oleh para tabi'in dan tabi'in. Alhamdulillah, khatim Quran ada 100 orang dari memahami Al-Quran ya nak ya. Kata tadi Gus Kautar jangan hatam betul-betul memahami ya. Dengan dipahami sedikit-sedikit mengaji tafsir dan dipahami pula mukjizat Al-Quran. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Quran itu aneh, unik. Dari satu sisi baru kan dicetak di Jakarta atau di Madinah. Kertasnya baru, tintanya baru, yang nyetak manusia, muhdatsatun. Tapi Quran sebagai sifatul qadim, sifatnya Allah Maha Qadim, qadimah. Jadi Quran itu ya hadis, ya qadim. Paham tidak? Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mujizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Mujizat Al-Quran langgeng sampai yaumil qiyamah. Mujizat para nabi hilang. Nabi Musa tongkatnya hebat, hilang.
Nabi Ibrahim dibakar api nggak mempan, ya udah hilang, tinggal beritanya saja. Nabi Isa bisa ngobatin orang lumpuh, orang buta, orang lepra. Iya hebat Nabi Isa, tapi hilang. Tapi mukjizat Rasulullah khalidah ila yaumil, yaitu mukjizat Al-Qur'an. Damat ladaina fa faqad kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi ma hurribat qattu illa ada min harabi adal a'adi ilaiha mulqiyas salami raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha raddal ghuyuri yadal jani'anil hurami laha ma'anin kamau jil bahri fi madadi wa fawqa jawharihi fil husni wal qiyami fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal ihtari bis sa'ami. Quran dibaca tidak pernah membosankan. Enggak pernah membosankan. Lagi senang baca Quran, cocok. Lagi susah kematian, baca Quran, cocok enggak? Coba teman baca, lagi susah kematian bacanya Ola al badru ala. Cocok enggak itu? Cocok enggak itu? Apalagi syair Jawa-Jawanya Habib itu, yang apa? Gimana syairnya? Syair Jawanya Habib itu, dibaca ketika lagi susah, wah tambah susah. Quran dibaca waktu apa saja tepat. Arrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta naro ladha min wardiya syabimi. Kalau kamu baca Quran niat kalau kamu baca Quran takut neraka, karena takut neraka maka sesungguhnya kamu sedang memadamkan api neraka. Kalau kamu takut neraka baca Quran itu berarti lagi apa? Memadamkan api neraka. Ya Allah, alhamdulillah Islam jelas teologinya, jelas syariatnya, jelas muamalahnya, jelas akhlaknya, hanya manusianya masih jauh dari yang kita idealkan. Ya Allah, yang punya dalil orang Islam tapi melanggar juga orang Islam sendiri. Paham gak? Paham gak? An-nadhafatul iman, kebersihan bagian dari iman yang paling jorok ya orang Islam. Coba kita beri ke Jepang, agamanya nggak jelas, agama Shinto. Satu puntung rokok pun tidak ada di jalan. Nonton sepak bola di Doha, Qatar, ratusan anak Jepang nonton, supporter kesebelasan Jepang. Selesai, bersih bekasnya tempat duduknya, bekas duduknya orang anak-anak Jepang. Kita kotor, pada yang punya dalil kita. Belum lagi kejujuran, amanah, sidik. Sidik, jujur. Ada yang ngomong Pak Bupati, yang wajib sidik Rasulullah. Kita bukan Rasul, bukan Nabi, jadi artinya nggak wajib sidik. Nabi punya sifat wajib 4. 1 sidik, 2 amanah, 3 tabligh, 4 patonah. Hilang 1 saja sifat sidik, minyak goreng hilang. Dan yang menghilangkan masih tenang-tenang saja, nggak ditangkap, nggak apa itu. Saya tahu orangnya. Ya, yang korupsi siapa itu? Yang paling mengambil keuntungan. Dengan sidik hilang, Setia Novanto korupsi 2,5 triliun. Kita kaget, Masya Allah, korupsi 2,5 triliun. Kok banyak banget ya. Kalau 250 juta pantas lah. 2,5 triliun. Setia Novanto ketua Golkar, ketua DPR waktu itu. Masih kalah. Kominfo 8 triliun. Kominfo. Masih kalah. Ya Pak? Sudarmadi. 72 triliun. Kaget saya. Korupsi masih kalah. Sekarang ini lagi dibuka tambang timah. Tambang timah di sana ada Robert, pengusaha Cina Robert. Skornya berapa? 330 triliun. Lalu gue tukur primen. Dan saya ketemu dengan pejabat kejaksaan. Kiai, sebenarnya tidak segitu sebenarnya. Kalau kita buka semua 1.000 triliun.
tambang timah yang dikorupsi itu. Selama 10 tahun. Ya. Kira-kira ada yang ngungkul di mana beli ya? Ada yang ngungkul lagi nggak kira-kira? Sudah ini pol nih, sudah 330 triliun lah jatuh. 1000 triliun luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada sidik. Tidak ada apa? Jadi baru hanya sidik. Ada yang mengatakan tergoda setan. Bukan. Tergoda setan itu kalau orang mau benar di tengah jalan salah. Yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi kalau dari sebelumnya direncanakan dengan rapi, setan pun geleng-geleng kepala. Pinter amat orang ini katanya. Saya aja nggak bisa bikin begini, rencana begini. Jadi di Jakarta itu banyak sekali syuyukhus syayatin. Hadratus syuyukh syayatin Jakarta itu. Tempat guru-gurunya setan. Kalau mau benar, di tengah jalan tergoda. Namanya kegoda, namanya waswasah. Waswatus syayatin. Tapi kalau tidak sebelumnya direncanakan dengan rapi dan terlaksana, hawajis nafsaniyah namanya. Apa namanya? Hawajis nafsaniyah. Inspiration satanik, inspiration egois, ego. Yang betul kalau kita mendapat inspiration, divine inspiration, khawatir ilahiyah, isinya hidayah, pasti benar. Yang kedua, khawatir malakutiyah, inspirasi dari malaikat yang isinya ilmu, pemahaman, kecerdasan yang benar. Walhasil negara kita ini sedang tidak baik-baik saja karena akhlak morat-marit, hukum dimain-mainkan, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Di Cirebon, kasus pembunuhan Vina dan pacarnya merajai berita, mewarnai berita TV, berita medsos. Tanggung jawab kita semua itu. Paham tidak? Paham enggak? Memalukan. Cirebon malah terkenal dengan kasus pembunuhan tahun 16 ya. Tahun 16 yang semua saya yakin pejabat waktu itu tahu siapa pembunuhnya. Hanya ditutupin. Waktu itu, penyiar waktu itu tahu siapa pembunuhnya. Hanya ditutupin. Karena menyangkut orang besar. Coba moral kita seperti itu. Ya Allah. Alhamdulillah, insya Allah kalau pesantren, santri-santri alumninya ya tidak jahat-jahat amat lah. Nggak jahat-jahat. Masih ada domir, conscience. Masih ada apa namanya? Conscience, domir, moral. Domir lahir dari basirah, the eye of heart. Masih ada fuad, deeper of heart, nurani. Insya Allah kalau yang korupsi dari pesantren, yang gak gede-gede amat lah. Karena merasa salah, merasa dosa. Atau kadang-kadang beli pinter korupsinya, maka nembe 1,5 miliar ketahuan. Karena beli pinter, punya domir, ragu-ragu, punya keraguan-raguan. Punya domir, conscience, punya basirah, the eye of heart, dan masih punya nurani, deeper of heart, atau fuad. Maka dzabal fuadu ma ro'a, yang namanya nurani tidak bisa bohong. Jadi, mulut bohong, saksi bisa bohong, tapi nurani tidak bisa bohong. Maka dzabal fuadu ma ro'a. Mudah-mudahan pada malam hari ini ala barakatillah semuanya ya, teruskan ngajinya, jangan berhenti. Masih belum apa-apa, masih jauh, kata Gus Kautsar, masih jauh sekali. Insya Allah akan menjadi ulama fil mustaqbal. Asal tidak putus asa, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya fi sihatin wa afiyah. Azzakumullah jami'an bihifdzihi wa riayatih. Mudah-mudahan kita semua ya'khudh bi'aidina lima fihi as-salah wal khair was sa'adah dunya wal akhirah. Syukran wa dumtum fil khair wal bahjah wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.